Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau sharing tentang melihat Allah lewat kebaikan. Ayatnya saya ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah itu bisa dilihat? Kan Allah itu roh. Dia nggak kelihatan. Tetapi justru firman Tuhan berkata kepada kita, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jadi yang saya tangkap adalah begini saudara, kita bisa melihat Allah ketika kita memiliki hati yang suci. Dan lewat hati yang suci inilah kita bisa melihat Allah lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatannya, lewat karya-karyanya, lewat ciptaan-ciptaannya, lewat pertolongan-pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Allah ada di sekitar kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang suci sesuai dengan firman Tuhan? Saya ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ke-8. Filipi 4 ayat yang keempat. Dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang pertama saudara, untuk memiliki hati yang suci ini, hati kita harus penuh dengan sukacita. Sebab sukacita itu bisa didapat hanya dari mengucap syukur. Semakin seseorang bisa mengucap syukur, semakin hatinya akan penuh dengan sukacita. Semakin dia bisa mengucap syukur, sekalipun dalam keadaan susah, sekalipun dalam keadaan sukar, maka sukacita itu akan tetap mengalir di dalam hatinya. Jadi yang pertama yang firman Tuhan ajarkan, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang suci, maka kita harus memiliki karakter yang benar, karakter yang selalu bisa mengucap syukur di dalam segala hal, sekalipun situasi dan hari-hari ini sedang sulit di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita bisa mengucap syukur, maka dalam keadaan sulit pun kita bisa memiliki sukacita. Jadi yang pertama, milikilah karakter yang benar. Karena lewat karakter yang benar, kita akan dilatih untuk memiliki hati yang benar dan hati yang suci. Yang kedua, Filipi 4 ayat yang kelima. "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat." Yang kedua, supaya kita bisa memiliki hati yang suci, maka kita harus memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dilihat oleh orang, perbuatan-perbuatan yang bisa diakui oleh orang lain, dan perbuatan-perbuatan baik yang bisa dirasakan dan menjadi berkat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena perbuatan baik itu hanya bisa keluar lewat hati seseorang yang suci. Dari hati yang benarlah, dari hati yang sucilah, maka perbuatan baik itu akan mengalir. Gak mungkin seseorang yang memiliki hati yang jahat akan menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik akan dihasilkan dari hati yang baik, dari hati yang benar, dari hati yang suci. Jadi yang kedua, supaya kita bisa memiliki hati yang suci, mari kita terus belajar untuk berbuat baik, supaya kebaikan kita dinikmati dan menjadi berkat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, Filipi 4 ayat yang ke-6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur." Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa memiliki hati yang suci. Maka kita nggak boleh khawatir. Jangan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Sehingga apa? Ketika kekhawatiran menguasai hati kita, maka kesucian hati kita pun akan menjadi lenyap. Hati kita akan dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi nyatakanlah lewat apa? Segala hal keinginan kita lewat doa, lewat permohonan, dan lewat ucapan syukur. Saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga, untuk memiliki hati yang suci, maka kita harus memiliki perasaan yang benar. Perasaan yang benar.
Maka dari itu saudara, kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa, lewat permohonan, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pembacaan firman Tuhan. Semakin hari kita bersekutu dengan Allah, semakin banyak kita menyembah, semakin banyak kita membaca firman Tuhan, hati kita akan semakin hari semakin dibersihkan. Hati kita akan semakin hari semakin disucikan. Perasaan kita akan semakin hari semakin dibenarkan. Amin. Kemudian yang keempat, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hati yang suci memiliki ketenangan, tidak diliputi oleh kekhawatiran. Hati yang suci tandanya apa? Ada damai sejahtera Allah. Bagaimana supaya damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita? Kita harus jaga dengan cara apa? Memiliki sikap hati yang benar. Kita jangan mudah tersinggung, kita jangan mudah menjadi marah, kita jangan mudah menjadi kecewa. Sekalipun kita dikecewakan, kita harus mengucap syukur, kita harus mudah mengampuni, kita harus rela melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sehingga dengan demikian maka damai sejahtera yang daripada Allah itu tidak meninggalkan hati kita. Yang keempat, saudara dikasihi Tuhan, dikatakan kita harus memiliki sikap hati yang benar supaya kita memiliki hati yang suci. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, untuk memiliki hati yang suci, kita harus memiliki pikiran yang benar. Amin. Karena pikiran yang benar berasal dari hati yang benar, hati yang suci, hati yang tulus. Jadi yang kelima, untuk memiliki hati yang suci, maka kita harus belajar untuk memiliki pikiran yang benar. Nah saudara, kelima hal inilah yang mau saya bagikan pada hari ini kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara. Mari, supaya kita bisa melihat Allah lewat perbuatan-perbuatannya, lewat karya-karyanya, lewat pertolongannya dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, kita harus memiliki karakter yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki perbuatan yang benar. Yang ketiga, kita harus memiliki perasaan yang benar. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Yang kelima, kita harus memiliki pikiran yang benar, karena itu semua akan membentuk hati kita menjadi sebuah hati yang benar, sebuah hati yang suci di hadapan Allah. Sehingga ketika kita memiliki hati yang suci, maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena orang yang suci hatinya melihat segala hal di dalam sekitar kehidupan kita itu semuanya benar, semuanya suci, semuanya indah. Saudara, kita mendapatkan makanan, sekalipun makanan itu sederhana, kita bisa melihat Allah hadir di sana. Kita bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk berkat makanan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ketika kita memakai pakaian, sekalipun pakaian kita pakai ini hanya sederhana saja, kita bisa melihat Allah telah memeliharakan kehidupan kita lewat berkat-Nya, sehingga kita bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk apa yang telah Engkau sediakan untuk segala kebutuhanku. Ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, orang tua, suami, istri, anak-anak, kita bisa melihat Allah ada di sana di sekitar kita, dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau telah memberikan semua yang terbaik buat hidupku. Orang tua yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, keluarga rumah tangga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Waktu kita keluar, waktu kita naik kendaraan, waktu kita ada di jalanan, kita selamat, kita tidak mendapat bahaya, kita tidak mendapat celaka, kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Maka saudara, orang yang memiliki hati yang suci akan melihat Allah hadir di sana.
Dia akan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau telah melindungi, Engkau telah menjagai hidupku, Engkau telah melindungi aku dari bahaya, dari kecelakaan, sehingga aku bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Lihat saudara. Tetapi orang yang hatinya nggak suci, dia akan melihat segala sesuatu sebaliknya. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mau melihat Allah dalam kehidupan kita. Amin. Miliki hati yang suci. Lewat apa? Lewat karakter yang benar. Kemudian lewat perbuatan yang benar. Lewat perasaan yang benar. Lewat sikap hati yang benar. Dan lewat pikiran yang benar. Amin saudara. Kejar semuanya itu saudara, dan mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki hati yang suci. Supaya firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Allah lewat perbuatan-perbuatannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.